Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, kita kembali dalam kegiatan podcast Mas Agena yang digagas langsung oleh, eee, Karang Taruna Desa Tetewatu. Eee hampir kira-kira 2 bulan lah kita tidak buat konten podcast lagi, dan sekarang kita kembali mengudara, memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi teman-teman di rumah. Dan kali ini kita kedatangan tamu, yaitu saudara kami, kakak saya ya. Karena beliau ini adalah senior saya waktu SMP. Dan kita memanggil sharing di tempat ini, berbagi pengalaman karena beliau ini sudah memiliki usaha yang menunjang ya, cukup menunjang bagi beliau ya. Kita mungkin tidak sabar lagi mendengar apa sih pengalaman-pengalaman yang beliau kerjakan selama ini. Kita tanya langsung saja dengan beliau. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basri. Saya ini sebenarnya petani, kembali ke desa dari kota, masuk studi selama 4 tahun 3 bulan. Selesai itu kembali ke kota, kembali ke desa, dan sebenarnya saya itu mulai usaha. Salah satu usaha yang saya geluti sekarang itu adalah peternakan lebah. Jadi, lebah tak bersengat. Ya, lebah. Saya bisa perlihatkan ya sendiri. Ini salah satu hasil produksi dari berternak lebah. Lebah apa namanya? Lebah Trigona biroi. Trigona biroi. Ya, biroi. Jadi saya melihat di sini Kak Basri ada yang menarik loh. Yang dimana dulunya saya lihat kita ini adalah seorang sastrawan ya, khususnya sastra daerah. Dan yang menariknya kita lihat dalam kehidupannya beliau ini semakin melenceng dari suatu bidang yang dikuasainya. Kenapa bisa begitu Kak Basri? Pasti ya, ini adalah hal-hal yang menarik loh, yang teman-teman di rumah harus ketahui. Iya, baik. Sebenarnya kalau memang dipikir kita mau menarik istilahnya berkesinambungan antara background pendidikan dengan profesi saat ini, itu sangat terbalik. Boleh dikata istilahnya anak-anak itu cungkir balik. Karena saya itu backgroundnya pendidikannya sastra, dari kampus Merah itu sastra. Tapi alhamdulillah sampai hari ini setelah keluar dari kampus, saya menggeluti satu bidang pekerjaan di mana sebenarnya ini adalah bidangnya dari dunia orang-orang jurusan kehutanan dan pertanian soalnya. Karena saya juga seorang petani dan juga sebagai peternak lebah. Jadi sangat berbanding terbalik. Jika dilihat bidang peternakan ya. Iya, bidang peternakan. Sangat berbanding terbalik soalnya ini. Saya menjalani ini sejak 2015 sebenarnya. 2015. Di saat itu saya sakit, orang tua juga sakit, otomatis keterbatasan ekonomi. Jadi saya kebetulan melihat di YouTube ada salah satu daerah di Sulawesi Selatan itu yang sedang mengembangkan lebah ini. Di situ saya hanya bermodalkan YouTube, saya coba praktek, saya punya 7 kotak, dan alhamdulillah pada tahun 2015 saya pernah panen 2 kali.
Oh, berarti berdasarkan finansial pada waktu itu sehingga Kak Basri mencari peluang lain di luar dari bidang profesinya sendiri ya, seorang sastrawan. Begitu ya Kak Bas? Iya, Maksudnya. sebenarnya di situ kita terdesak dari segi Ya, ekonomi sebenarnya, ekonomi dan kesehatan. ya Ada kesehatan juga ada ya. dua hal pokok yang sangat mendasari Ya, sehingga itu memancing saya untuk berpikir bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan sesuatu tanpa harus kerja keras. Maksudnya Be- artinya orang sakit yang mau bekerja ini. ya, 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 Orang ya. sakit. Artinya kalau orang sakit bekerja itu artinya kita Ya, harus perhitungkan kekuatan, kekuatan fisik. tenaga, Ya, fisik kan. Jadi di situ saya berpikir dan alhamdulillah saya mencoba pada saat 2015 saya berhasil panen selama 2 kali ya. dengan 7 kota yang berhasil cuma 4 7 dan kotak berhasil 4. yang 4 dan setelah itu hancur semua koloni Semua lebah koloni. saya hancur kena Tapi air. sempat panen ya, sempat panen. Saya sempat panen 2 kali. Saya eh, sempat panen 2 kali, kurang lebih eh, botol aqua sedang itu ya, ya. 600 mili. Hampir full itu 2 kali. Berarti kita juga bisa melihat bahwa walaupun kita tidak mengambil jurusan peternakan, tetapi kalau ada minat dan niat untuk belajar kita untuk belajar lebih besar ya, kita Iya, pasti bisa melakukan itu Kak Basti ya. iya, insya Allah. Saya yakin persoalan background pendidikan kita yang berbeda, saya rasa itu bukan hal yang Yang membatasi membatasi kita untuk bergerak, ya, untuk berinovasi. Saya untuk kira menghasilkan sesuatu untuk yang menghasilkan sesuatu. Kenapa? bernilai ya. Iya, saya begini. Saya 2016 mulai, saya terpuruk sampai 2016, hampir 2 tahun ya. Masuk 2017 saya melihat kembali, oh ternyata peluangnya sangat besar ke depannya nih. Peluang biro ini. Peluang biro ini 2017 dan saya usulkan ke desa untuk menganggarkan ini sebanyak 150 juta, tapi ternyata ada di pihak desa saya yang saya aktif itu hari Ya. tidak menyetujui. Pertanyaannya setelah saya lemparkan, mau dijual kemana nanti hasilnya? Dan Ya. ternyata pada saat itu saya down kembali. Saya down sampai 2017, 2018, Ya. tidak ada aktivis perlebahan sama sekali. Dari sejak hancurnya lebah saya 2015 sampai 2019 tidak ada. Nanti awal 2021 saya start kembali. Saya start kembali di situ saya melihat sudah banyak yang beli sepupu saya, sudah punya koloni banyak. Bahkan sepupu saya itu dicerita kiri kanan, oh ini mau diapakan lebahnya ini. Ini mau diapakan, ternyata sepupu saya ini sudah belajar dari kabupaten tetangga. Dia sudah belajar. Akhirnya setelah itu sudah marak penjualan koloni keluar ke Sumatera, Jawa, Kalimantan. Saya coba juga, awalnya saya menjual awal bangkitnya saya itu di 2020 awal, saya menjual madu, menjual koloni. Awalnya saya terus terang saya menjual koloni. Setelah itu saya menjual, ternyata untungnya sangat luar biasa. Alhamdulillah sekali untungnya. Dan setelah itu saya putus. Untungnya ya. Alhamdulillah setelah itu saya membolang. Saya masuk hutan membolang. Sebenarnya kalau kita di sini kan bukan hutan sebenarnya. Hanya pinggir-pinggir kebun. Nah, di situ kan saya sempat juga sekedar memantau ya. Karena Kak Basri sendiri adalah teman bisnis saya di usaha lain ya, yang sampai sekarang belum kami pikirkan ke depannya bagaimana. Mungkin kita cari waktu untuk melanjutkan usaha-usaha itu yang. Jadi saya melihat bahwa 2020 kemarin ya Kak Bas. Ya, awal 2020 kemarin itu ada beberapa individu yang saya lihat, wah luar biasa ya. Luar biasa, mereka juga usaha trigona, khususnya madu khususnya lebah biroi. Ulang, wah kalau saya dengar tingkat penjualannya wah cukup luar biasa. Iya. Kemudian mereka bukan cuman sekedar di Sulawesi saja dikirim, tapi dia jual di luar Sulawesi.
betul-betul ya, kalau melihat di situ perkembangan Biroi pada saat itu luar biasa ya Kak Bas. Iya, sangat luar biasa. Dibanding yang Iya, tahun selama Biro ini tidak dikenal atau memang tidak Iya. ada minat yang membeli pada saat itu atau bagaimana itu Kak Bas? sebenarnya begini, saya ternyata pada saat saya geluti, saya bangkit di awal tahun 2020, Iya. 2020, ternyata sebenarnya bisnis ini sudah berjalan sejak tahun 2015, 2016 di kabupaten lain. Oh, Tap- cuman Tapi ternyata ada istilahnya mengeksploitasi. eksploitasi. Artinya tidak memberikan informasi secara luas kepada masyarakat, cara di mana mau dijualnya, Iya. bagaimana sistem Pengolahannya. pengolahannya. Ternyata begitu, karena harganya sangat tinggi di luar ternyata. Harganya sangat tinggi ya. Sangat fantastis harganya satu koloni. Ya, sebenarnya penjualan Trigona ini keluar itu sejak 2015. Nah, hanya saja mungkin pada saat itu ada yang berusaha mengeksploitasi, tidak memberikan informasi secara luas kepada masyarakat. Mungkin karena harga koloni pada saat itu sangat Rendah. fantastis. Oh, fantastis ya. Jadi sangat luar biasa di luar Iya. Pulau Sulawesi. disembunyikan ceritanya. disembunyikan. Untuk keuntungan pribadi Iya. di beberapa mungkin ya. Iya, bisa jadi Ya. karena faktor keuntungan pribadi, sehingga tidak dipublish kepada masyarakat luas Iya. gitu. Dan setelah masuk tahun 2020, saya start di situ, geluti lebah. Ternyata itu sudah meluas Ya. ke masyarakat bahwa harga koloni ini sangat luar biasa di luar Pulau Sulawesi. Ya. Khususnya kita di Sulawesi Selatan, Sulawesi. dan sangat diburu orang-orang Jawa. Karena kenapa ini lebah Trigona sangat unik. Kenapa? Maksudnya kenapa unik? Apa yang unik? Begini, ini kan salah satu endemik Sulawesi ceritanya. Ya. Dan unik. Langka ya di Sulawesi. Kalau Sulawesi tidak langka, banyak. Kalau di daerah Jawa langka. Di Jawa memang tidak ada. Yang ada cuma di Pulau Sulawesi. Mungkin ada di Jawa, tapi dia datangkan dari Sulawesi. Ya. Khususnya kita nih Sulawesi Selatan. Karena kan yang bergerak itu di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Sekarang Sulawesi Tengah sudah bergerak juga, Sulawesi Barat, Gorontalo, sama Manado yang belum kita dapat. Ini kan apa ya? Uniknya ini hanya salah satunya yang lebih kecil, tapi sangat lincah sekali produksi. Lincah Kecil. produksinya. Cepat sekali produksinya. Jadi misalnya dalam sebulan itu apakah bisa langsung panen atau menunggu beberapa bulan ke depan? Iya, ini bisa panen dalam jangka waktu 1 bulan. 1 bulannya. Kalau neporeanya terpenuhi. Euforia apa? Neporea itu adanya nektar, polen, resin sama air, ada airnya. Tapi yang ketiga ini paling utama, nektar, polen, resin. Nektar itu yang dihasilkan oleh bunga. Resin itu kan dari getah-getah pohon mangga, ada dari pisang, pohon sukun, pokoknya pohon-pohon yang bergetah. Ini lebah harusnya sebenarnya baiknya itu dipanen ketika beberapa bulan sih sebenarnya yang diperkenankan. Iya, saya awal-awalnya kan banyak diskusi, ada salah satu teman di Jawa, ternyata orangnya baik sekali. Dia sudah duluan beternak daripada saya. Saya diskusi dan beberapa saya masuk grup-grup perlebahan. Ternyata kalau awal-awal lebih bagus itu sekitar 6 bulan. 6 bulan panen ya? Panen pertama. Panen kedua nanti menyusul 3 bulan. Setelah panen ketiga bisa per 2 bulan dan seterusnya bisa per bulan. Berarti semakin semakin menurun jangka waktu panennya. Iya. Bukan semakin ditambah jangka panennya supaya lebih banyak. Ya, begini. Saya ternyata perhatikan ini. Dan memang bagus. Kenapa?
Kalau kita panen dalam jangka waktu 4 bulan, Heeh. kita biarkan dulu lebah bertambah koloninya, bertambah banyak pasukannya Ya, ya. kan, artinya lebahnya berkembang. Heeh. Itu lebah semakin kuat indukannya, semakin kencang produksinya karena banyak yang keluar ambil pakan, Iya. ambil ambil nektar. Nah, gitu. Jadi saya jujur saya secara yang saya perhatikan sendiri, Ya, ada kadang-kadang saya panen dalam jangka waktu 1 bulan, ya. ada yang saya panen kadang-kadang 3 bulan, ada 2 bulan, ada sampai 4 bulan. Kalau yang awal-awal memang ada sampai 6 bulan, bahkan ada sampai 1 tahun Baru dipanen. baru dipanen. Bagaimana itu penampakannya ketika dipanen 1 tahun kan? Iya, karena begini, tidak banyak. Karena saya itu memanen, ketika saya mengecek lebahnya itu, memang sudah siap panen, artinya produksinya sudah bagus, sudah banyak. Iya. Karena biar kita simpan sampai 1 tahun, 1 tahun. kalau memang sumber pakannya Pakan. kurang, tidak bisa juga produksi banyak, Iya, iya. tidak iya. bisa. Jadi kasihan lebahnya kalau masih sedikit kita panen. Kemudian sudah penuh di kotak, Ah, mungkin kecenderungan untuk banyak lebah yang mati, mungkin lebih ke situ enggak? ya Kalau enggak, misalnya- kalau sudah penuh kotak atau pintu sudah penuh itu kan malah sebenarnya semakin bagus. Semakin bagus. Karena semakin super koloninya. Kalau semakin super koloninya semakin kuat produksi. Jadi banyak teman-teman yang kalau kotak topinya itu sudah kuat, sudah full telur atau brosel, Ya. dikasih pindah. Kalau saya biarkan saja. Saya cuma ambil madunya di pinggir-pinggir karena kenapa? Ya. Koloni yang seperti itu yang vegetasinya kuat melimpah di sekitarnya itu bisa dipanen setiap bulan. Setiap bulan ya? Iya, itu bisa dipanen setiap bulan karena koloni sudah kuat. Artinya beda kalau koloni-koloni sedang. Itu beda. Jadi untuk ini saya mau tanyakan kepada Kak Basri ya. Mungkin teman-teman di rumah juga ingin mendengarkan. Kak Basri kan berlatar belakang praktek ya. Lebih banyak pengalaman, belajar sendiri. Apa sih kiat-kiat yang bisa disampaikan untuk saya dan teman-teman di rumah? Jangan sampai ada teman-teman juga ingin bergelut berternak madu walaupun mereka bukan di bidang peternakan, kemudian belum paham soal peternak. Apa sih kiat-kiatnya? Iya. Kalau saya begini, apapun latar belakang pendidikannya, yang penting ada kemauan. Ada kemauan. Ada kemauan. Yang pertama ada kemauan. Yang kedua banyak sharing dengan teman-teman peternak. Berarti sudah banyak ya komunitas yang dimasuki. Saya sudah banyak. Yang sekarang ini saya masuk sudah punya kartu anggota di ILMI. ILMI itu Inspirator Lebah Madu Indonesia. Ini salah satu organisasi yang sudah tahap nasional. Sudah ada ketua umum, sudah sampai di level provinsi dan di Kabupaten Sopeng cuma saya sendiri yang masuk. Salah satu organisasi yang berusaha mempertahankan madu murni. Madu murni di Indonesia. Itu artinya teman-teman yang mau mulai jangan ragu. Banyak sharing dengan teman-teman yang sudah berpengalaman. Banyak berkunjung ke farm-farm teman yang sudah duluan membangun, begitu. Jadi jangan pesimis, artinya wah saya ini latarnya dari alumni teknik misalnya, bahasa contohnya ini teknik mesin. Teknik mesin masa mau terjun ke lebah, tidak ada masalah selama ada keinginan. Selama ada keinginan, ada kemauan. Kemudian melihat peluang besar, kenapa tidak? Peluang. Karena saya prinsipnya begini, banyak awal saya membangun, banyak orang menyampaikan kepada saya bahwa ketika nanti sudah banyak peternak, mau dijual kemana madunya? Kan? Saya jawab dengan begini, selama ada manusia pasti butuh madu. Butuh madu. Jadi
sampai kiamat orang butuh madu. Ya, ya. Jadi Karena manfaatnya begitu. iya, karena Karena manfaatnya. manfaatnya. Karena suatu saat nanti seiring perkembangan zaman, Ya. kemajuan teknologi, semakin banyak obat-obat paten, obat-obat kimia. Suatu saat nanti dia akan pasti kembali ke alam, back to nature. Pasti kembali ke alam, mencari obat, ramuan-ramuan, mencari bahan-bahan untuk dibuat jadi obat. Saya yakin dan percaya suatu saat pasti kembali mencari begitu. Jadi saya prinsipnya begini, insya Allah selama saya sehat, usaha ini saya akan kembangkan terus. Karena itu saya yakin dan percaya selama ada manusia pasti butuh ini madu. Selama ada manusia pasti dia butuhkan ini madu. Jadi itu teman-teman di rumah, kiat-kiat dari Kakanda Basri soal bagaimana bagaimana beliau membangun peternakan madu biro ya di kebunnya Kak Bas ya, di rumah beliau. Di kebun. Jadi jangan pesimis. Selama kita berkeinginan dan ada kemauan, kenapa tidak kita belajar mulai dari referensi, kemudian ada pelajaran yang dapat dari membaca buku, kemudian dipraktekkan. Mungkin seperti itu ya Kebas. Ya. Membaca referensi, kemudian sharing-sharing yang teman-teman yang sudah bisa. Tidak terasa Kebas ini sudah sore hari ya. Perbincangan kita cukup menarik ya. Sebenarnya sangat banyak yang mau disampaikan sebenarnya soal madu lebah biro ini ya. Sampai sekarang Kabas, bagaimana sih perkembangan lebah biroi yang kita ternak di rumah, bagaimana perkembangannya sekarang? Ya, alhamdulillah sampai hari ini saya melihat ada betul-betul ada perkembangan. Bulan puasa kemarin, pertama bulan puasa, saya panen sebanyak sekitar hampir 110 lebih ternak saya panen. 110 beli dipanen? Lebih, saya panen itu 50 kilo lebih madu. 50 kilo 50 kilogram madu. Jadi di situ saya bersyukur sekali. Jadi teman-teman, Kabas, maksudnya untuk dijual kemana, itu teman-teman tidak harus pesimis, pasti ada yang mau beli. Iya. Ya, sekarang begini, terus terang di saat ini banyak penjual madu mengeluh karena pasaran sudah mulai jenuh kan, artinya tingkat konsumsi masyarakat mulai menurun. Tapi itu hanya sebagian teman-teman penjual madu. Kalau saya sendiri, saya rasakan sebagai peternak dan menjual, saya tidak pernah kewalahan untuk menjual madu. Alhamdulillah saya tidak pernah simpan stok di rumah sampai 5 kilo. 5 kilo. Selalu habis. Nah ini salah satu, jujur ini hari ini salah satu stok terakhir saya di rumah ini. Stok terakhir ini. Nah ini madu full bibrit. Full bibrit atau full polen. Ini stok terakhir saya. Nah, bagaimana kalau misalnya teman-teman Kabastro di rumah ingin memesan, apa sih yang disediakan sama ternak Kabastri sendiri yang sekarang ini yang disediakan? Soalnya kalau saya menyediakan model-model ternak lebah biro ini tergantung dari permintaan. Karena ada namanya log bertopping itu, itulah model peternakan yang paling praktis. Ada juga stup bertopping, itu butuh waktu sekitar 6 bulan atau bahkan 1 tahun baru bisa berhasil. Kan dari log kita pecah pindah ke kotak. Nah, ada beberapa juga model-model saya tidak ada di teman-teman lain, saya lakukan sendiri, saya praktekkan dan berhasil. Artinya begini, teman-teman yang memang mau beternak, bolehlah, silakan. Saya sendiri sebagai peternak yang pengelola Biroi Farm Sopeng, dan brand madunya Madu BS. Madu BS ya. Saya siap menerima kunjungan dari siapapun yang mau berkunjung. Yang mau belajar ya Kabas. Mau belajar, saya siap berbagi pengalaman. Karena kalau dari dunia akademisi terus terang saya tidak pernah dapat. Tapi kalau secara praktisi, praktek, riset,
Saya belajar banyak diskusi, insya Allah saya siap memberikan apa artinya berbagi. Berbagi. Saya istilahnya itu dari awal saya itu selalu pakai prinsip berbagi. Ya. Apapun, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi rejeki, bahkan tenaga, kita harus perbanyak berbagi. Insya Allah, saya siap. Jika memang teman-teman ada yang mau berminat, insya Allah saya siap. Jadi dari peternakan Reo Sopeng yang dimiliki oleh Kak Basri, beliau juga menyediakan madu ya Kak Bas, Ya, yang dijual insya Allah. seperti ini, Ya, madu kemasannya dan sementara pengurusan PRT-nya, surat izin edarnya, sementara izin pengurusan. Wah. Terus teman-teman yang mau coba-coba juga bisa ya Kak Bas? Bisa. Kalau yang datang ke mau lokasi, beli satu koloni bisa. untuk dipraktekkan juga bisa Kak Bas? Bisa, insya Allah bisa. Kami selalu siap, selalu ready bibitnya. Selalu ready ya? Iya, Kak selalu Bas? ready. Iya. Plus mungkin diajari juga cara pengolahannya. Iya, kalau datang sendiri ke rumah, Iya. kita ke lokasi, teknis budidayanya gratis, Ya. beli lebahnya yang dibayar, tapi teknisnya dapat pengalamannya secara gratis. Ya. Luar biasa ya. Karena memang ilmu itu kenapa tidak untuk disebarkan, Kak Bas ya? Iya. Dan kalau mau jalan-jalan ke tempatnya Kak Bas itu peternakannya Kak Basri itu berada di Desa Banuang. Desa Banuang ya wilayahnya. Sebenarnya sudah ada di sini. Jadi Sudah saya itu beternak sudah ada 3 desa. Di Palangiseng ada, di Desa Banuang ada, di Titewatu juga banyak. Jadi sudah ada 3 desa. Sudah disebar ya ternaknya. Saya sudah sebar. Ya, kayaknya Kak Bas ini sudah gelap ya Kak Bas. Ini sudah kira-kira mungkin sudah pukul berapa ya? Sudah hampir jam 6. Iya. Jadi teman-teman di rumah ya, kalau ingin dengar kiat-kiatnya, insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan berikutnya. Ya hari ini jadi apa penutup perbincangan kita pada sore hari ini Kak Bas ini untuk YouTube kegiatan podcast Mas Agena. Iya, kalau saya dari sebagai owner Biro Farm Sopeng selalu menganjurkan menjaga alam, lestarikan alam agar lebah tetap ada, karena kalau lebah punah maka manusia juga akan punah. Itu salah satu kutipan yang saya dapatkan di hasil diskusi sama teman-teman. Artinya kita harus selalu melestarikan alam. Ya. Jadi Biro Farm Sopeng itu selalu memakai slogan salam lestari. Salam lestari. Salam lestari. Tetap lestari ya, iya, teman-teman. Ya terima kasih Kak Basri sudah datang di tempat sederhana kami ini untuk berbagi cerita, dan insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan berikutnya kita berbincang kembali. Jadi untuk episode kali ini podcast Mas Agena, alhamdulillah kita kedatangan orang yang spesial ini ya. Sudah janjian beberapa bulan. Tahun baru bisa direalisasikan ya. Ya, terima kasih untuk teman-teman di rumah. Semoga hari-harinya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.